Halo seluruh masyarakat Indonesia dan juga terkhusus bagi para pencipta kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya memberi hormat kepada kita semua. Mari kita berikan waktu sedikit saja untuk kita memikirkan dan melihat seperti apa kondisi di lapangan dari dunia pendidikan. Saudara-saudara seluruh Indonesia, bahwa pendidikan di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa. Dan video ini adalah merupakan suatu hal atau pendapat saya pribadi yang bisa mewakili saya sebagai seorang yang sedang bergelut dalam pendidikan di Indonesia. Dan pendapat saya ini hanyalah merupakan suatu bukti dari perasaan saya dari bawah. Dan sebagai seorang pribadi yang sangat mencintai kemajuan pendidikan Indonesia. Salam hormat buat kita semua. Saat ini, saudara-saudara se-Indonesia, bahwa ada berita kritik keras pengamat pendidikan di Indonesia yang saya peroleh, yang saya lihat di Liputan 9 ORG. Tertulis di sana tanggalnya Senin 19 April 2021. Hal yang perlu kita pikirkan dari isi berita, saya cantumkan sedikit, yaitu dari judulnya tentang bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia. Katanya, guru-guru kita kualitas dan kompetensi amat rendah. Hanya 2,5% yang berkualitas. Sungguh miris. Itu judulnya, saudara-saudara. Dan masa iya? Menurut saya pribadi, masa iya? Dari isi berita diperoleh bahwa instruksi pemerintah agar para siswa belajar dari rumah selama masa pandemi virus corona mulai menunjukkan dampak negatif, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya adalah banyak anak yang stres karena tidak nyaman daring belajar atau belajar daring. Dari mana itu diperoleh? Bahkan KPAI menyodorkan fakta ada ratusan pengaduan yang masuk baik dari orang tua maupun dari siswa. Itu kondisi yang ada dalam berita tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa katanya semua mengeluhkan metode pembelajaran yang bikin anak stres lantaran banyaknya tugas dari guru. Kemudian yang berikutnya, kondisi tersebut menurut pengamat dan praktisi pendidikan dari kelompok cerdas Indra Hairismiaji bisa terjadi karena mayoritas guru-guru di Indonesia tidak berkualitas. Dari keluhan anak-anak yang stres tadi, banyak tugas, banyak yang lain-lain, tidak menarik, tidak ini dan tidak yang lain-lainnya lagi. Kemudian yang berikutnya, bahwa baik guru PNS maupun honorer hanya terfokus pada capaian kurikulum, tidak memikirkan siswa itu nyaman atau malah
stres. Kemudian yang berikutnya, katanya guru-guru kita kualitasnya rendah. Hanya 2,5% dari 3 juta guru yang berkualitas. Sisanya 2,9 jutaan tidak bisa mengajar dengan baik, kata Indra kepada jpnn.com, grupfajar.co.id. Menurut saya, ini adalah pendapat saya secara pribadi, menurut saya itu pukulan yang amat berat bagi guru Indonesia. Masalah yang diungkapkan Bapak Indra perlu ditinjau secara holistik dan menyeluruh. Masalah pendidikan di Indonesia itu sudah kompleks dan dalam lingkaran yang tidak mudah untuk mencari awal masalahnya. Jadi pendidikan menurut saya itu sudah sangat kompleks masalahnya. Dan bahkan sebagai seorang guru saya mengatakan bahwa saya sangat bangga dan sangat mendukung program Bapak Menteri Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar. Guru merdeka belajar, guru merdeka mengajar, guru merdeka melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk kemajuan dari pendidikan dan bahkan apa yang bisa diperbuat oleh guru sehingga pendidikan itu bisa menjadi lebih maju. Jadi kalau ada hal-hal lain, penunjang atau hal-hal lain yang menjadi masalah yang saat ini bahwa guru belum merdeka, baik dalam mengajarnya, baik dalam apapun itu, dalam tugasnya sebagai seorang pengajar, masih ada hal-hal yang mengikat guru itu sendiri, sehingga kurang bisa untuk merdeka melakukan yang terbaik. Jadi tidak sepenuhnya guru itu harus disalahkan. Apalagi dengan jumlah 2,5% dari 3 jutaan guru. Sangat miris sekali. Sehingga ini bisa membuat bahwa banyak hal-hal dari yang ada masalah di negara kita ini itu perlu diselesaikan secara bersama-sama. Kita semua menginginkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya tetap berharap dan mengharapkan lagi untuk tetap kita mari berpegangan tangan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan berpegangan tangan, saya yakin dan percaya pendidikan di Indonesia akan bisa lebih cepat keluar dari krisis-krisis yang sedang melanda pendidikan di Indonesia. Demikianlah pendapat dari saya sebagai seorang pendidik yang saat ini merasa bahwa pukulan ini sangat berat yang harus diselesaikan. Dan bahkan saya berharap kepada semua pengambil kebijakan untuk tetap berpegangan tangan dan bersama-sama untuk menjamin kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam hormat, maju pendidikan Indonesia.